Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan proses pengerjaan UAS nomor 3, yaitu terkait instalasi beberapa modul wajib yang ditentukan seperti accounting, purchase, sales, inventory, dan HRD. Sebelumnya terlihat bahwa UDU yang saya jalankan di sini bukan pada server lokal, melainkan pada server VPS dan domain yang sudah kelompok kami set sebelumnya. Jadi akan ada sedikit perbedaan pada proses instalasi nanti. Untuk beberapa modul seperti purchase, sales, inventory, dan HRD itu proses instalasinya sangat sederhana, yaitu kita hanya tinggal mengklik button install pada UDU kita, sehingga terlihat saya sudah menginstal modul sales, sudah installed, kemudian modul purchase juga sudah installed, kemudian modul inventory, dan yang terakhir modul HRD yang diwakili oleh modul employees. Kita pastikan apakah beberapa modul tersebut sudah bisa diakses dengan baik. Dimulai dari modul sales. Terlihat sudah terinstall dengan baik dan sudah bisa diakses dari menu items. Kemudian pada modul purchase juga sudah bisa diakses. Dan untuk inventory. Dan yang terakhir modul employees. Ya. Sementara untuk modul yang belum kita install, yaitu modul accounting, di sini UDU tidak menyediakan secara gratis. Jadi modul accounting bawaan dari UDU itu tidak bisa kita langsung install, melainkan kita harus upgrade terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebagai alternatif kita akan menginstal modul accounting dari modul eksternal. Di sini saya mengambil modul eksternal dari Cybersys Techno Solutions. Jadi untuk menginstalnya terlebih dahulu kita harus download. Dan karena saya menggunakan versi 14, jadi kita download Forvi 14.0 di sini. Setelah di-download, folder zip-nya kita ekstrak dan menghasilkan folder Base Accounting Kit yang terdiri dari 2 folder ini. Nah, untuk memindahkan atau copy-paste 2 folder ini ke folder UDU kita, ke folder server UDU kita, di sini saya menggunakan bantuan software WinSCP. Jadi, pastinya teman-teman sudah menginstal software WinSCP terlebih dahulu. Jadi langsung kita buka aja aplikasinya WinSCP. Fungsi software ini adalah untuk memindahkan folder dari directory lokal PC kita ke directory remote dari server UDU kita. Sini ada konfigurasi yang harus kita isi seperti hostname. Kita isi dengan hostname server UDU kita, kemudian username. Kemudian untuk passwordnya kita klik advance. Kemudian kita pilih authentication pada SSH. Lalu di sini kita upload key dari server UDU kita. Jika sudah, di sini juga kita harus melakukan sedikit perubahan, yaitu pada shell. Untuk default ini kita ubah menjadi sudo agar kita memiliki permission untuk memodifikasi beberapa folder. Jika sudah, klik OK. Kemudian login. Ya, sudah berhasil dibuka. Selanjutnya kita harus menuju folder dari add-ons, yaitu terdapat pada folder OPT dan username kita UDU dan add-ons. Yang kita akan memindahkan folder yang baru kita download tadi ke folder add-ons ini. Terdapat pada folder download, kemudian Base Accounting Kit. Jadi 2 folder ini akan kita pindahkan ke folder add-ons kita. Oke. Proses pemindahan sedang berjalan. Setelah berhasil memindahkannya, selanjutnya kita harus mengakses directory remote server UDU kita menggunakan putih untuk mengubah ownership dari 2 folder yang baru saja kita pindahkan ke username kita. Jadi untuk itu kita harus membuka putih terlebih dahulu. Kemudian kita isi hostname atau IP address
dari server kita, yaitu bitnami at IP address kita. Kemudian pada SSH kita juga harus mengupload private key server kita. Setelah itu baru kita open. Ya, setelah berhasil kita harus menuju ke folder add-ons kita, sama seperti di WinSCP ini. Jadi di sini sudah saya siapkan komennya. Kemudian pada folder add-ons ini terlihat sudah ada dua folder yang kita baru tambahkan tadi, yaitu base account budget dan base accounting kit. Nah, kita harus mengubah ownership dari dua folder ini ke username kita menggunakan komen sudo change owner strip r, nama folder yang ingin kita ubah itu base account budget. Oke, sudah. Komen kedua, base account budget. Yang selanjutnya untuk folder kedua yaitu accounting kit. Ya, jika sudah, seharusnya dua folder itu sudah ada pada server kita. Untuk itu kita akan mencoba mengupdate list apps pada Odoo kita. Namun sebelumnya kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Kita menuju settings. Kemudian kita activate developer mode. Kemudian kita update apps list. Ya, setelah melakukan update apps list, kita akan mencoba mencari modul accounting kita apakah sudah tersedia atau belum. Ya, terlihat di sini sudah ada modul accounting eksternal yang baru saja kita masukkan ke server, yaitu Odoo 14 Full Accounting Kit. Kita langsung saja install. Setelah berhasil terinstall, kita akan mencoba mengakses modul accounting kita melalui menu items accounting. Ada sedikit error. Yap, mohon maaf, tadi saya mengalami error di mana modul accounting yang sebelumnya kita install itu tidak bisa diakses melalui menu items. Dan setelah saya telusuri errornya, di sini saya mendapatkan solusi bahwa saya harus melakukan restart Odoo service terlebih dahulu, karena memang kalau pada server lokal setelah kita melakukan instalasi modul eksternal itu kita harus melakukan restart service terlebih dahulu. Sementara kalau Odoo kita jalankan pada server VPS, proses restart itu dilakukan pada putih dengan menggunakan komen restart di ctlscript.sh yang ada pada folder server Odoo kita. Dan setelah melakukan restart, baru kemudian kita coba akses kembali. Ya, terlihat di sini modul external accounting yang baru saja kita install sudah bisa diakses melalui menu items. Dengan begitu, kita sudah berhasil melakukan instalasi beberapa modul wajib yang diperlukan. Di antaranya adalah accounting, purchase, sales, inventory, dan HRD. Jadi sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.